Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan. Bahwa semester ini saya dipercaya untuk membawa mata kuliah hukum pemerintahan desa di selama lebih kurang nantinya 14 pertemuan. Saya akan membahas mengenai yang berkaitan dengan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang nanti nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan tentang desa. Baik, sebelum kita nantinya membahas yang berkaitan dengan desa, baiknya kita nantinya mengenal terlebih dahulu apa itu pemerintahan. Namun sebelumnya, bahwa kita baru pertama kali untuk bertatap muka dan untuk metode perkuliahan hari ini saya gunakan video record, mengingat di dalam grup WA yang sudah saya buat sampai saat ini belum ada mahasiswa yang bergabung, sehingga kalau saya buat nantinya Zoom meeting, kemungkinan kecil mahasiswa yang bergabung atau mendaftar sangat sedikit, sehingga saya gunakan video record, nantinya akan bisa dilihat melalui channel YouTube yang akan saya muat di dalam link e-learning. Baik, sebelum kita nantinya tatap muka ataupun membahas seluruh materi-materi yang berkaitan mengenai pemerintahan desa, alangkah lebih baik kita harus mengenal dulu, melihat bagaimana ketentuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Biro Akademik. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk penilaian itu dari 5 kriteria. Yang pertama etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, sedangkan sistem pembelajaran itu ada menggunakan metode diskusi, dan kemudian presentasi dan ceramah. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus kita, mengingat kondisi saat ini masih pandemi, sehingga tidak memungkinkan untuk perkuliahan tatap muka. Oleh karenanya, pihak universitas telah membuat sistem pelajaran dengan sistem daring ataupun dunia maya. Jadi selama lebih kurang nantinya 14 pertemuan, 2 pertemuan merupakan UAS dan UTS. Nah, kita akan berjumpa di dunia maya baik melalui 3 sistem pembelajaran yang telah ditentukan, yakni yang pertama melalui sinkronus, kedua asinkronus, yang ketiga forum diskusi melalui e-learning. Nah, perkuliahan nantinya melalui forum, melalui Zoom meeting ataupun dengan metode sinkronus, ada beberapa tata tertib yang telah saya buat yang harus nantinya dipatuhi oleh mahasiswa yang masuk nantinya ke dalam Zoom meeting. Yang pertama, mahasiswa wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. Seperti yang saya gunakan, yaitu menggunakan kemeja. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, walaupun saudara sedang berada di rumah ataupun di luar rumah. Jadi wajib menggunakan kemeja seperti yang saya gunakan saat ini. Yang kedua, wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan suara, voice. Jadi untuk video itu diaktifkan, jadi supaya kita bisa saling mengenal wajah, mengingat ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya
Agar saya dapat memberikan nilai yang objektif kepada saudara, saya harus mengenal terlebih dahulu siapa saudara. Makanya setiap perkuliahan untuk video itu wajib diaktifkan ketika menggunakan Zoom meeting ini perkuliahannya. Kemudian dilarang meninggalkan Zoom meeting kecuali meminta izin dosen terlebih dahulu, misalnya kamar mandi ataupun hal yang lainnya. Apabila koneksi internet terputus, maka segera masuk kembali ke Zoom meeting. Nah, perkuliahan berakhir apabila nantinya dinyatakan telah berakhir oleh dosen. Link perkuliahan ataupun user ID perkuliahan melalui Zoom meeting ini akan dibagikan nantinya 3 jam sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi apakah nantinya perkuliahan menggunakan Zoom meeting atau tidak, maka akan diumumkan 3 jam sebelumnya. Tanya jawab dapat dilakukan selama perkuliahan berlangsung. Karena kita menggunakan Zoom meeting, ketika tanya jawab silakan langsung diaktifkan audionya, kemudian bertanya, nah kemudian dinonaktifkan lagi agar nantinya saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian wajib mengisi absensi di kolom forum yang terdapat pada e-learning. Jadi ada portal e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa, nantinya dilihat di situ, kemudian bisa dituliskan nama dan MPN-nya, sehingga nantinya di portal saya, portal dosen, saya bisa menceklis apakah saudara absen apa tidak. Nah, metode kedua adalah melalui video record. Nah, video record ini adalah yang saya lakukan sekarang. Metodenya yaitu materi kuliah yang akan disampaikan melalui video record, rekaman video yang saya buat. Nantinya video record ini akan saya kirim linknya kepada mahasiswa melalui WA group, sehingga nantinya mahasiswa dapat mengakses, mengklik link tersebut dan dapat melihat isi materi perkuliahan yang saya sampaikan pada pertemuan ataupun setiap pertemuan. Nah, link pembelajaran berisi rekaman video dosen dalam menjelaskan materi kuliah setiap pertemuan yang akan disampaikan di channel YouTube. Pertanyaan atas materi dapat dilakukan melalui forum diskusi yang telah dibuat di web Learning Campus. Mahasiswa dianggap hadir apabila telah mengisi absensi di forum diskusi tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal perkuliahan. Setelah itu maka mahasiswa dianggap tidak hadir ataupun alpa, ataupun izin, ataupun sakit apabila ada keterangan. Penentuan metode belajar melalui video record akan diumumkan melalui grup 3 jam sebelum perkuliahan berlangsung. Nah, ini metode ini disebut dengan metode asinkronus. Yang menggunakan Zoom meeting tadi disebut dengan sinkronus. Nah, menggunakan video record disebut dengan asinkronus. Sesuai dengan ketentuan akademik, metode asinkronus dan sinkronus ini dilakukan selama 10 tatap muka. Nantinya saya akan bagi ke dalam beberapa bagian, kita lihat kondisi bagaimana nantinya jumlah mahasiswa yang aktif di WA group. Nah, kecuali dalam hal mahasiswanya totalnya hanya 1 orang, kita akan bagi apakah 5 kali asinkronus dan 5 kali asinkronus. Nanti akan kita sepakati melalui WA group. Nah, kemudian ada 4 pertemuan nantinya, sisanya akan menggunakan forum diskusi melalui e-learning. Nah, nantinya akan dibuatkan untuk forum diskusi pada pertemuan. Kemungkinan nantinya pertemuan 11 sampai 14. Setiap pertanyaan terhadap materi yang akan dipublish melalui e-learning tersebut dapat saudara sampaikan melalui forum diskusi yang telah dibuat. Nah, tanya jawab tersebut dapat berlangsung selama 2 hari sejak tanggal perkuliahan atau ditentukan lain oleh pihak universitas. Terkadang apakah 3 hari bisa melakukan tanya jawab. Nah, saudara dapat nantinya sesekali melihat
link di portal e-learning, sehingga apakah ada update pertanyaan ataupun jawaban terbaru yang saya sampaikan atau tidak, sehingga saudara bisa melihat nantinya adakah komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, sehingga nantinya perkuliahan kita dinyatakan sah oleh pihak akademik. Nah, selama 14 pertemuan di luar daripada UAS, rencana materi pembelajaran kita akan membahas yang pertama mengenai desa, pengertiannya, tujuan dan segala macamnya. Kemudian sejarah desa, kemudian otonomi desa, perkembangan hukum adat di Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian pengaturan tentang pemerintahan desa pada masa Orde Baru, pada masa reformasi, kedudukan dan wewenang desa maupun kepala desa, perangkat desa, kemudian tata cara pembentukan produk hukum desa, kemudian apa itu peraturan desa, kemudian apa itu kedudukan peraturan desa. Nah, inilah rencana-rencana materi perkuliahan nantinya yang akan kita bahas. Mudah-mudahan seluruh materi dapat kita bahas selama satu semester ini sesuai dengan ketentuan akademik yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Baik, sebelum nantinya kita akan membahas mengenai desa, mengenai materi-materi yang ada, maka kita harus terlebih dahulu mengingat perkuliahan kita adalah mengenai pemerintahan desa, maka kita harus pahami dulu apa itu pemerintah dan apa itu pemerintahan. Nah, ada beberapa definisi dan pendapat ahli yang saya muat di dalam materi ini, nanti akan saya sampaikan, bahwa pemerintah itu adalah organ atau bahan lembaga atau alat perlengkapan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan bidang tugas atau fungsi dari pemerintah tersebut. Artinya apa yang dilaksanakan oleh organ atau badan dan lembaga tersebut merupakan tugasnya, yaitu dalam pemerintahan. Nah, menurut Fener, beliau mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 pengertian. Yang pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. Nah, ini maksudnya adalah bahwa pemerintah itu dilihat dari apa yang dilakukannya. Sebentar ya. Baterai laptop saya sudah mulai habis. Saya cek dulu. Baik, kita lanjut kembali. Jadi definisi pemerintah itu melihat dari kegiatan. Nah, tadi dalam arti yang sempit, dalam secara singkat, bahwa pemerintahan itu adalah tugas atau fungsinya. Nah, dilihat dari bagaimana dia menjalankan fungsinya, kekuasaan yang dimilikinya. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan. Yang ketiga, menurutnya, pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga. Artinya, kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Nah, jadi pemerintah ini dilihat dari bagaimana orang menduduki satu kedudukan. Nah, baik di dalam sebuah instansi pemerintahan maupun di dalam lembaga-lembaga negara. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat.
yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, jadi 4 definisi ini dapat kita lihat bahwa pemerintah itu merupakan suatu proses dari pelaksanaan kedudukan yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang. Nah, bagaimana dia dapat mengelola ya kan, kekuasaan, kewenangan yang diberikannya sebagai organ dari sebuah lembaga negara atau instansi pemerintah. Nah, lain pula pendapat dari Ramlan Surbakti. Beliau mengatakan bahwa pemerintah secara etimologi berasal dari kata Yunani, kubernan atau nakoda kapal, artinya menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat maupun negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat dan negara pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat dan negara. Nah, dia mengumpamakan, Ramlan mengumpamakan bahwa pemerintah atau organ tadi merupakan sebuah nakoda. Nakoda ini dalam sebuah kapal adalah orang yang mengendalikan kapal. Nah, dia tidak pernah melihat ke belakang, dia selalu melihat ke depan. Artinya seorang pemerintah memiliki visi misi, memiliki tujuan untuk pembangunan jangka panjang, tidak berpikir kepada jangka pendek, tetapi juga diperlukan jangka pendek itu untuk kepada kegiatan-kegiatan yang urgent, kalau saya katakan demikian. Nah, jadi seorang pemerintah ini harus bisa berpikir, mempersiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, sehingga tujuan yang apa yang diinginkan oleh masyarakat maupun negara itu bisa tercapai. Nah, ini menurut Ramlan Surbakti, dia menganalogikan, mengumpamakan pemerintah itu government sebagai sebuah nakoda kapal ataupun chamberlain. Lain pula menurut Draha mengatakan bahwa pemerintah sebagai badan yang memproses kemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah menunjukkan pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri. Menunjuk pula pada metode manajemen organisasi. Pemerintah lebih sebagai gejala sosial dan lebih luas dari governance dan government. Government memerlukan proses politik, governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan, sedangkan government menunjuk pada organ. Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi. Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara. Sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Nah, ini dia kolaborasikan bahwa pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah merupakan sebuah pelayan publik. Nah, dalam arti memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan ini, maka pemerintah, organ-organ atau lembaga tadi harus bisa membentuk suatu sistem manajemen
membentuk suatu metode yang dapat memenuhi kebutuhan daripada masyarakat tadi. Nah, dia dalam memenuhi kebutuhan tadi, dia dapat melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakan pemerintah sebagai dirinya pemerintah. Nah, inilah pengertian pemerintah menurut Raha. Artinya apabila ada yang kurang paham, nanti bisa kita diskusikan. Makanya di sini dikatakan bahwa pemerintah menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial yang mengatur dirinya sendiri, menunjuk pada metode, manajemen, dan organisasi, lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Nah, jadi dipahami bahwa pemerintah itu merupakan tangan ataupun penyampaian dari rakyat. Apa yang diinginkan rakyat, itulah yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Apa pula definisi dari pemerintahan? Secara umum pemerintahan diartikan keseluruhan struktur dan proses-proses di dalamnya, baik proses dan tata cara, perumusan kebijakan dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Pemerintahan merupakan kegiatan di dalam negara yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan rakyat, kemerdekaan negara. Objek sasaran dari pemerintahan adalah rakyat dan wilayah negara, dasar negara, landasan dan tujuan negara atau arah perjalanannya. Nah, secara umum dia diartikan adalah merupakan keseluruhan struktur dan proses dari sebuah kebijakan dan keputusan. Tadi sesuai dengan definisi awal, bidang tugas atau fungsinya. Nah, jadi bagaimana cara si pemerintah tadi dalam melaksanakan pemerintahan? Dia harus bisa bekerja sesuai dengan proses yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan keputusan yang telah ditetapkan, yang mana sifatnya tersebut adalah mengikat. Nah, selain itu pemerintahan diartikan juga segala kegiatan usaha yang terorganisir. Nah, pemerintahan juga diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara tersebut demi terciptanya tujuan negara. Jadi segala kegiatan. Nah, bagaimana kalau dalam artian bahwa kita bisa melihat pemerintahan ini dalam segi arti administrasi negara. Nah, proses-proses dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah. Nah, itu apa? Harus sebuah kegiatan yang terorganisir sehingga bisa tercapainya tujuan negara. Kemudian pemerintah juga diartikan sebagai kegiatan yang mempunyai makna bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan kerjasama. Asasnya pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Nah, dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintah, pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem hubungan antara satu instansi dengan instansi yang lain, ataupun antara bidang dengan bidang lain yang ada di dalam lembaga tersebut. Di sini diartikan bahwa adanya sebuah kerjasama, pembagian kerja, sehingga dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Ya, yang kita lihat di dalam Pancasila, yaitu memajukan pembukaan undang-undang dasar, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah dia bagaimana menciptakan keadilan sosial, maka pemerintahanlah yang melaksanakannya. Secara struktural, pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. Tugas dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan kewenangan atau kekuasaan. Nah, hampir sama kalau kita lihat definisi dari pemerintahan, bahwa pemerintahan ini bertujuan adalah untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu melalui dasar negara, Grand Norm. Apa itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana konsep pemerintahan itu? Konsep pemerintahan ada beberapa unsur, yaitu terdiri dari badan-badan publik yang bertanggung jawab tentang nah, kita lanjutkan kembali. Terdiri dari badan-badan publik yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute penyediaan jasa atau layanan melalui otoritas atau privatisasi. Kedua, pemerintah dalam arti luas yang mengikuti konsep trias politika. Tingkatan pemerintah yang melalui dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jadi konsep pemerintahan itu dia dari bagian-bagian yang telah ada, dalam arti bahwa pembagian kekuasaan yang kita kenal berdasarkan trias politika yang dibawakan oleh Montesquieu, bahwa kekuasaan pemerintah itu dibagi kepada 3 bagian. Atau disebut dengan pemisahan kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif ini merupakan pelaksana daripada undang-undang, legislatif, pembuat ya undang-undang, dan yudikatif merupakan ya pengawas daripada eksekutif dalam melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Nah, eksekutif ini juga dibagi ke dalam 2 bahagian, yaitu adanya pemerintah pusat dan adanya pemerintah daerah. Jadi dari definisi pemerintah dengan pemerintahan, kita bisa melihat bahwa pemerintah ini merupakan kekuasaannya. Pemerintah ini merupakan lembaganya, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi
tanpa adanya sebuah pemerintah, maka pemerintahan itu tidak akan mungkin ada. Nah, pemerintah tanpa ada pemerintahan akan menjadi sebuah God power, kekuasaan yang berlebihan, ya kan? Kekuasaan Tuhan, dia tidak memiliki batas. Nah, jadi maka perlu adanya pemerintahan untuk mengendalikan pemerintah tadi agar bekerja pada rule of law yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada, ya kan, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya kan? Dan yang masih ingat apa hierarki peraturan perundang-undangan kita? Silakan apabila ada yang mengetahuinya bisa menjawab, nanti bisa dijawab di dalam forum diskusi. Dan bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ada berapa banyak hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Silakan nantinya dijawab untuk menambah nilai tugas saudara. Nah, setelah kita mengenal konsep pemerintahan, maka kita bisa melihat apa-apa saja sistem pemerintahan yang dikenal di beberapa negara. Artinya ada saya masukkan sistem pemerintahan yang di luar daripada 7 sistem pemerintahan ini. Ada pemerintahan monarki, despotisme, kemudian ketiga diktatoran, yang keempat oligarki, yang kelima plutokrasi, yang keenam demokrasi, ketujuh ada teokrasi. Nah, kita kenal dulu satu persatu. Apa itu monarki? Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Monarki dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan arkeon yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Karena kita bisa melihat pada abad ke-19 terdapat lebih dari 900 buah tata kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Ini terjadi karena adanya kehilangan kekuasaan akibat perang ataupun penggabungan daripada beberapa kekuasaan menjadi satu sistem pemerintahan yang lebih kuat. Sedangkan pada dekade ke-8, abad ke-20, hanya tinggal 40 tata saja yang masih ada hingga sampai saat ini. Nah, jadi bisa jadi alasan-alasannya dikarenakan mungkin sistem kerajaan ini sudah tidak lagi sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga merubah sistem tersebut kepada sistem pemerintahan yang lain. Atau tadi saya katakan beberapa kerajaan bergabung menjadi satu sehingga membentuk sistem pemerintahan yang lebih absolut, yang lebih kuat. Nah, jadi sistem monarki ini adalah turun-temurun. Yang menjadi kepala negara itu adalah raja. Raja itu tidak memiliki batas waktu dalam memerintah. Ketika dia ingin turun tahta, kapan saja dia bisa menggantikan kedudukannya kepada orang lain yang dia tunjuk. Jadi untuk raja berikutnya itu ditentukan oleh si raja yang berkuasa saat ini. Itulah kalau kita kenal di dalam sebuah kerajaan adanya putra mahkota. Nah, putra mahkota inilah nantinya yang akan menggantikan posisi raja apabila si raja tadi meninggal dunia ataupun pensiun dari kekuasaannya. Nah, ketika menjadi seorang putra mahkota,
maka dia akan memegang beberapa pemerintahan atau pemerintah. Nah, tujuannya dia harus belajar dengan sistem pemerintahan yang ada di negaranya, sehingga pada waktu nantinya dia menggantikan posisi raja yang saat ini, maka dia bisa mampu untuk melanjutkan program-program yang telah dibuat oleh raja sebelumnya. Nah, kemudian ada sistem despotisme dan kediktatoran. Ini hampir sama. Despotisme itu diartikan sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyat dianggap sebagai hamba. Nah, kediktatoran pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya. Nah, bahwa hampir sama dengan sistem raja, di mana raja menjadi kepala negara. Namun di dalam despotisme ini, rakyat dianggap tidak memiliki kewenangan. Rakyat tidak bisa memiliki hak atas tanah. Nah, jadi seluruh pemerintahan dipimpin oleh satu orang. Apa yang dikatakannya maka dia harus dipatuhi oleh rakyatnya, tidak boleh dipantah, sama dengan diktator, yaitu kalau kita lihat ini sistem sentralisasi, ya kan, bahwa pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negara. Jadi semua kebijakan yang dilakukannya tidak boleh ditentang ataupun dibantah oleh siapapun. Adalah sistem diktator atau despotisme. Nah, rakyatnya dianggap sebagai hamba. Nah, kalau hamba, nah dalam sebuah kerajaan tidak memiliki hak berbicara, tidak memiliki hak memiliki sesuatu. Jadi semuanya hanya berupa sementara pinjaman. Seluruh daerah wilayah itu adalah milik dari sang penguasa. Nah, kemudian ada oligarki atau oligarki dan plutokrasi atau teokrasi. Oligarki ini diartikan sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan. Nah, kita bisa lihat oligarki ini pada sistem pemerintahan adat, ya, di mana pemerintahan adat itu dipimpin oleh ketua adat ataupun perangkat adat, dan yang istrinya adalah hubungan kekeluargaan. Segala sesuatu itu diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, pengambilan kebijakan juga berdasarkan aspirasi daripada masyarakatnya. Sedangkan plutokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya. Nah, ini sudah kita tidak temui lagi di negara, karena tidak ada kekuasaan yang dibuat oleh kelompok-kelompok kaya. Namun kalaupun ada, nah itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian teokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh para elit keagamaan. Yang kita bisa lihat seperti Vatikan. Nah, Vatikan itu menganut sistem pemerintahan teokrasi, di mana kepala pemerintahannya dipimpin oleh elit keagamaan. Ya kan? Nah, kita bisa lihat kekuasaan paus di dalam Vatikan itu lebih dominan daripada yang lainnya. Nah, kemudian
di beberapa negara Islam, dan pemimpinnya harus memiliki kemampuan keagamaan yang lebih, ataupun kita bisa mengenal dia dengan Syekh ataupun Habib. Nah, baru bisa memimpin sebuah pemerintahan. Kalau tidak memiliki kemampuan tersebut, sangat sulit untuk menjadi pemimpin sebuah negara yang mengandung sistem pemerintahan teokrasi ini. Mengingat dia hanya bisa dipimpin oleh orang yang memahami agama. Itu. Nah, dari ketiga sistem pemerintahan ini tidak ada yang tidak baik, seluruhnya baik, karena hal ini berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Nah, kemudian sistem demokrasi, yaitu pemerintahan yang mana rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip res politika yang membagi kekuasaan kepada 3 kekuasaan politik negara. Tadi yang saya katakan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan yang lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Kalau di negara Anglo-Saxon ini dia pembagian kekuasaan, namun di dalam Indonesia pemisahan. Nah, sistem demokrasi ini adalah dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang menentukan bagaimana sistem pemerintahannya sendiri, bagaimana cara mensejahterakan negaranya. Nah, oleh karena itu dibagilah 3 kekuasaan politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ketiga ini memiliki kewenangannya masing-masing, ya kan? Tetapi saling bekerja sama. Kita bisa melihat ketika legislatif membentuk undang-undang, maka harus meminta persetujuan daripada eksekutif presiden. Ya kan? Nah, ketika presiden tidak memberikan persetujuan, maka secara otomatis produk daripada legislatif tadi sah menurut aturan hukum. Gitu. Nah, selain itu juga pemerintah eksekutif bisa mengusulkan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bisa datangnya undang-undang itu dari pemerintah maupun dari legislatif itu sendiri. Nah, jadi kesejajaran independensinya inilah untuk menciptakan suatu prinsip check and balance. Artinya saling mengkoreksi kekurangannya masing-masing, saling mengawasi. Sehingga terciptanya suatu sistem pemerintahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kemudian terakhir adalah yang kita kenal ada sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidentil, di mana pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh warga. Nah, yang dipilih oleh warga ini adalah kepala pemerintahannya.
bukan kepala negara, di mana kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, partai pemenang pemilu inilah yang menentukan siapa yang berhak menjadi perdana menteri. Dialah sebagai kepala pemerintahan. Nah, kewenangan kabinet itu dipegang oleh pada pemenang pemilu, yaitu mayoritas parlemen. Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Nah, yang terakhir adalah sistem pemerintahan presidentil. Dan kita anut, yaitu di Indonesia. Yang bersama ada eksekutif dan legislatif, dipilih rakyat secara terpisah. Pelaksanaan kebijakan oleh presiden. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin langsung oleh seorang presiden. Nah, kalau tadi presidensil, tadi parlementer ada terpisah. Kepala negara adalah seorang raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Nah, kalau sistem pemerintah presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh orang yang sama, yaitu presiden. Nah, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Nah, bagaimana tujuan daripada pemerintahan itu? Pemerintah bertujuan adalah untuk menjaga, memelihara keamanan dan keteraturan umum agar individu-individu dapat menentukan kebahagiaan. Menurut filsuf Thomas Hobbes, bahwa manusia sebagai rational animals menunjukkan kepatuhannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Masyarakat dalam suatu komunitas menciptakan dan taat pada pemerintahan untuk tujuan pembangunan bagi diri mereka, keamanan dan ketertiban umum. Jadi tujuan fundamental dari pemerintah adalah menciptakan sebuah keteraturan umum dan memelihara keamanan. Menurut Rahab, tujuan pemerintahan adalah melindungi hak asasi manusia, melestarikan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui proses integrasi yang terdiri dari 3 peran. Yang pertama, meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan sumber daya baru sebagai peran subkultur ekonomi. Mengontrol subkontrol ekonomi, memberdayakan dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh subkontrol ekonomi melalui pelayanan kepada pelanggan oleh subkultur kekuasaan. Yang ketiga, mengontrol subkultur kekuasaan oleh peran subkultur pelanggan. Nah, ini ada pelanggan dan kekuasaan. Siapa pelanggan itu? Yaitu rakyat. Siapa itu kekuasaan? Yaitu pemerintah. Jadi adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah harus bisa menjaga kebutuhan dasar rakyatnya, menjunjung tinggi HAM, dan dalam segi pembangunan yaitu melestarikan lingkungan. Nah, inilah tujuan dari pemerintahan. Baik, mahasiswa sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan terhadap materi pada hari ini dapat disampaikan melalui forum diskusi yang saya muat di dalam e-learning. Tanya jawab bisa dilakukan selama 2 hari atau ditentukan lain oleh pihak kampus.
Demikian pertemuan malam ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.